Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwan fillah, kita akan meneruskan kajian kita pada hari ini. Seorang pendidik, baik itu guru, pendidik di sekolah maupun ayah ibu, pendidik di rumah, harus memiliki karakter pendidik. Ya, pendidik yang berhasil adalah pendidik yang berkarakter. Ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang guru, muallim. Di antaranya adalah yang pertama, keikhlasan. Pendidikan adalah satu ketaatan. Ya, mendidik manusia, mendidik murid itu adalah suatu kebaikan dan ketaatan. Dan syarat yang terpenting bagi sebuah ketaatan adalah keikhlasan. Hendaknya kita merawat dan mendidik anak didik kita itu dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akan nampak perbedaannya, ikhwan fillah, guru yang ikhlas dengan guru yang tidak ikhlas. Kalau kita berkaca pada zaman ya, yang usianya 40 tahun ke atas lah, ya masih mencicipi pendidikan gaya lama. Ya kan? Kita mungkin sekarang masih ingat pelajaran yang diberikan oleh guru SD kita yang begitu tulus mengabdi untuk mendidik anak-anaknya atau murid-muridnya. Bahkan sampai sekarang mungkin kata-katanya masih teringat di benak kita. Itu merupakan buah keikhlasan dari seorang guru mengajar mendidik murid-muridnya tanpa pamrih. Sehingga apa yang disampaikannya dengan keikhlasan itu begitu melekat dalam hati kita. Terasa berkah ilmu tersebut. Beda dengan mungkin pendidik-pendidik sekarang ya sangat langka lah. Sekarang ini guru yang benar-benar ikhlas. Rata-rata semuanya sudah bisnis oriented, kan begitu? Apalagi sekarang dunia pendidikan dikaitkan erat dengan namanya bisnis. Hingga mencari guru-guru yang tulus seperti dulu, guru Umar Bakri, nggak ada lagi, susah nyarinya. 1001 lah cari guru yang seperti ini. Ya. Jadi keikhlasan itu akan berpengaruh pada amal. Allah Subhanahu wa taala membedakan satu amalan itu berdasarkan tingkat keikhlasannya. Yang namanya ikhlas itu kan bertingkat-tingkat dia. Sebagaimana kadar tauhid juga bertingkat-tingkat. Ya, orang yang bersedekah, ya, itu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya berdasarkan indikasi keikhlasan yang ada pada pelakunya. Sebagai contoh, ya, bersedekah yang ada indikasi keikhlasan. Misalnya apa? Bersedekah dengan tangan kanan hingga tidak diketahui oleh tangan kiri. Ya, dia bersedekah dengan tangan kanannya hingga tidak diketahui oleh tangan kirinya. Yaitu dia menyembunyikan sedekahnya. Itu maksud hadis itu. Apa balasannya? Dia berada di bawah naungan pada hari kiamat, di bawah naungan Allah, yang mana tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah. Ya, banyak orang yang bersedekah, tapi orang yang bersedekah dengan menyembunyikan sedekahnya itu sedikit, jarang. Ya kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala membedakan antara satu sedekah dengan sedekah yang lain. Menangis, banyak orang yang menangis. Tapi ada satu air mata yang Allah Subhanahu wa taala nilai lebih. Itu seorang yang Allah Subhanahu wa taala seorang diri hingga menetes air matanya. Enggak ada orang yang tahu. Bukan menangis di depan kamera gitu, baru terseduh-seduh, kadang-kadang dibuat-buat kan begitu ya. Air mata buaya. Allah bedakan air mata yang ada tanda-tanda keikhlasan padanya dengan air mata yang mungkin dia obral air mata. Jadi sebuah amal itu juga dibedakan menurut kadar keikhlasannya. Demikian juga di dalam hal mendidik anak, mendidik anak didik, murid. Semakin ikhlas seorang guru itu, maka akan semakin ya kita akan berkah ilmu yang disampaikannya, dan akan semakin tertanam nilai-nilai kebaikan yang diajarkan. Ya, tadi kita contohkan ya pendidik-pendidik masa lalu kan gitu ya.
Ya, saya sudah sekarang menceritakan itu. Guru matematika yang mengajar dengan penuh ketulusan tanpa pamrih. Ya, datang pagi-pagi perhatikan anak didik kan gitu ya, penuh dengan wibawanya kan begitu. Kita masih ingat kan itu. Yang kadang-kadang di sela-sela mengajar diselingi dengan apa? Nasihat-nasihat dan petua-petua kepada anak didiknya. Kalau sekarang kan guru di sela-sela ngajar bicara bisnis kan begitu ya. Besok ada ini, nanti kumpulkan duit ini gitu ya. Sekarang kan seperti itu guru. Kalau dulu coba lihat, di sela-sela ngajar, ya, menjelang akhir pelajaran kadang-kadang guru itu ceramah dia. Bagikan seorang ayat kepada anaknya. Itu dulu guru Umar Bakri, sekarang kan ya mungkin jarang lah. Ya. Tapi ini harus jadi perhatian bagi para pendidik. Ya mereka harus memiliki jiwa pendidik yang mukhlis, yang ikhlas. Ya begitu juga mendidik anak harus ikhlas juga. Ya, anak juga mengetahui apakah kita mendidiknya itu karena terpaksa, ya, atau karena ketulusan. Baik, itu yang pertama yaitu keikhlasan. Yang kedua, karakter kedua yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah takwa. Ya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan ini Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu ilmu, pintu-pintu faedah, baik bagi pendidik itu maupun kepada anak didiknya. Suasana takwa itu akan melahirkan ya suatu nilai-nilai kebaikan, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh itu bertolak dari ketakwaan ikhwan fillah. Ittaqillah haitsuma kunta. Perintah Allah atau perintah Nabi untuk bertakwa dimanapun kamu berada, termasuk di dalam kelas ketika ngajar, di dalam rumah ketika mendidik anak-anak. Hendaklah kita menghiasi diri dengan takwa. Baik. Kemudian yang berikutnya ilmu. Ya, yang namanya mendidik itu memberikan ilmu itu mentransfer ilmu. Tapi jangan juga lupa mencas ilmu. Ya, sebagai seorang pendidik janganlah berpuas diri dengan ilmu yang telah dimiliki. Apalagi kita ayah atau ibu. Banyak sebenarnya maklumat-maklumat, pengetahuan-pengetahuan, ilmu yang harus kita gali berkaitan dengan pendidikan anak misalnya. Ya, sekarang ini kan banyak ayah dan ibu yang tidak siap jadi ayah ibu. Ada ibu tapi masih kekanak-kanakan kan gitu ya. Lebih anak-anak daripada anaknya sendiri mungkin. Demikian juga si ayah. Masih banyak ayah-ayah yang tidak bertanggung jawab. Ya, nah demikian. Yang tidak mengerti bagaimana memberikan ya ilmu atau pendidikan kepada anak. Tidak, kadang-kadang si ayah yang digurui oleh si anak. Ayah yang digurui oleh si anak. Ya, masa makan pakai tangan kiri. Si ayah sendiri yang diceramai oleh anaknya kan. Coba lihat. Sementara seharusnya seorang ayah itu harus siap, bukan kita menganut pedoman, menganut prinsip al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Nah, kita sudah menikah ini. Seharusnya ya, ilmu pendidikan anak itu harus kita miliki sebelum jauh-jauh hari sebelum menikah. Nah, kalau sudah terlanjur dunia salah, kenapa dulu nggak tahu? Kalau tahu kan, ya akan berbuat begini dan begitu, akan diajari begini dan begitu. Ya kalau ceritanya nasi sudah jadi bubur, ya nggak usah cerita lagi lah. Akan tetapi, malah yudraku kulluhu la yudraku julluh. Ya sesuatu yang tidak bisa diraih seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Walaupun terlambat, tapi janganlah kita berhenti menuntut ilmu sebagai seorang ayah. Ya, ketika kita menikah banyak sebenarnya problematika kehidupan yang harus kita pelajari berdasarkan sudut pandang agama. Banyak masalah ketika kita sudah menikah. Masalah anak, masalah istri, masalah hubungan dengan keluarga, bukan keluarga kita saja, keluarga istri. Kan banyak ilmu-ilmu yang harus kita pelajari. Ya, nah demikian ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jadi, hendaklah kita menjadi seorang pendidik yang berilmu, berbekal ilmu yang memadai. Baik ikhwan fillah. Nah, kemudian selanjutnya adalah bertanggung jawab. Jadi seorang pendidik harus bertanggung jawab. Jangan melemparkan tanggung jawab. Ini sering terjadi di dalam rumah tangga. Ya, seorang ibu berkata, itu urusan ayahnya lah, aku nggak mau tahu itu urusan ayahnya itu. Demikian pula si ayah yang bertanggung jawab juga, itu urusan ibunya itu. Ini kan nggak benar. Seharusnya dua-dua sama-sama harus ya merasa sebagai penanggung jawab dan memikul tanggung jawab. Jangan jawabannya bisa, aku nggak bisa, gitu kan? Jadi harus bertanggung jawab, punya sifat amanah, ya demikian. Kemudian sabar dan tabah. Yang kelima, sabar dan tabah. Namanya juga pendidik. Sebagai seorang ayah, ibu, ya tentunya secara pengalaman kita lebih matang dari anak-anak, itu jelas. Ilmu juga lebih banyak. Artinya apa? Hendaknya kita lah yang harus bisa lebih sabar dan tabah menghadapinya. Anak itu kan macam-macam, kadang-kadang nakal dia. Ya tabiatnya juga macam-macam, pembawaan anaknya juga macam-macam. Itu kan begitu ya. Ada yang anteng, ada yang agak sedikit liar, ada yang sangat liar, kan begitu.
Jadi dibutuhkan kesabaran dan ketabahan si pendidik. Kalau tidak, maka kerjanya marah-marah saja. Ya, kadang-kadang juga dengan kekerasan, karena tidak sabaran dan tidak adanya ketabahan. Nah, Allah Subhanahu Rasulullah SAW berkata kepada Asyad Abdul Qais, "Inna fika la khaslataini yuhibbuhumullah, al-hilmu wal anat." Sesungguhnya ada dua sifat yang Allah Subhanahu wa taala sukai pada dirimu, yaitu apa? Al-ilmu wal anat. Kesantunan dan al-anat. Ketelitian. Artinya apa? Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Tabah. Jadi ini adalah dua sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, lemah lembut dan tidak kasar. Ini adalah salah satu sifat yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disukai oleh manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kullihi." Sesungguhnya Allah itu Maha lembut dan menyukai kelemah lembutan dalam segala urusan. Dalam segala urusan. Dari situ para ulama mengatakan termasuk dakwah, urusan dakwah harus didahulukan kelemah lembutan. Demikian pula di dalam pendidikan. Hendaklah dilakukan didahulukan apa? Targhib, kelemah lembutan. Jadi jangan obral hukuman. Ya, jangan obral hukuman, apalagi main pukul sana pukul sini ya. Ada sebagian sekolah itu yang terkenal guru-gurunya kejam. Lama-lama orang pun nggak mau sekolah di situ. Kenapa? Gurunya kejam-kejam katanya. Ya, kalau kita kita tampilkan ya penampilan yang kejam, maka orang akan lari. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatakan kepada nabinya, ya. Fabima rahmatin min Allah linta lahum, walau kunta faddan ghalidha qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kita keras bagi kasar, maka mereka akan lari dari kita. Jadi perlu kelemah lembutan ya, dan tidak kasar. Dan terlebih lagi, jiwa anak yang masih polos dan lugu. Setiap anak tentunya sangat merindukan sosok pendidik yang ramah dan lemah lembut. Sebaliknya, jiwa si anak akan kopi dengan karakter pendidik yang kasar dan kejam. Mungkin waktu kita sekolah dulu, kita masih ingat ada guru yang kejam, begitu ya. Jika ditakuti oleh muridnya, apa akibatnya? Pelajarannya nggak ada nyampe di kepala. Itu betul itu. Dulu saya punya guru bahasa Inggris, namanya Baji Guru, dijuluki Baji Guru, gitu. Karena kejam sekali gitu. Perempuan pula gitu. Pokoknya pantang silap, kalau silap langsung pukul. Begitulah dia. Akibatnya apa? Pelajarannya nggak ada yang nyantol di kepala. Bahasa Inggris nggak ngerti sama sekali. Begitulah yang kami bikin. Nah, jadi pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan itu bisa mentah karena apa? Karena kekasaran kita, kekejaman kita, kebengisan kita. Demikian ulang nilai-nilai yang kita ingin terangkan kepada anak. Kalau disertai dengan kelembutan, masuk dia, nyantol dia, begitu. Tapi kalau ditampilkan dengan sosok yang baik, kasar, maka akan dia akan teralihkan dengan hal-hal ini. Ya, dia akan lebih nyantol apa? Jangan lupa lagi, ini kejam kali ini dulu. Demikian begitu. Rahimani orang. Baik. Nah kemudian, ya sifat yang berikutnya adalah penyayang. Ya, kita Evanifidin kadang-kadang sering tidak sadar bahwa anak-anak yang masih bersih dan polos itu lebih bisa membaca perasaan orang yang berinteraksi dengannya. Paham maksudnya? Anak-anak itu ya dengan kepolosannya, dengan keluguannya, dia lebih bisa membaca perasaan orang yang berinteraksi dengannya. Termasuk di dalamnya pendidiknya. Ya, seorang anak lebih objektif dalam memberikan penilaian. Mereka dapat merasakan mana orang yang menyayanginya dan mana yang tidak menyayanginya. Mana yang memiliki perasaan kasih sayang kepadanya, mana yang kejam kepadanya. Tahu dia itu. Dan dia akan lebih cenderung kepada orang yang menyayanginya dan akan lari daripada orang yang tidak menyayanginya. Itu anak-anak. Ya, begitulah dia fitrah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan kepada manusia. Ya, maka dari itu Ikhwanuddin, seorang pendidik itu harus memiliki rasa kasih sayang. Ditunjukkan itu. Langsung. Karena yang namanya kasih sayang itu tidak bisa dititip. Harus langsung kita berikan kepada anak-anak. Bagaimana coba Nabi mencontohkan kasih sayang beliau kepada cucu-cucu beliau. Dia kadang-kadang bermain dengan beliau, bercanda, menunjukkan kasih sayang. Ya kepada cucu-cucu beliau. Itu Nabi SAW seorang Nabi. Ya, tidak merasa turun gengsinya, jatuh gengsinya ketika bermain-main dengan anak-anak, bercanda dengan anak-anak, menunjukkan kasih sayang dengan anak-anak. Ya, jadi sekali lagi Ikhwanuddin, kasih sayang itu nggak bisa dititip. Misalnya begini, saya sayang kepada anak saya ini, akan tetapi bagaimana caranya? Titip saja. Datangnya ustaznya, Ustaz, saya punya anak namanya Sikulan. Tolong tiap pagi bulai kepalanya, katakan ini dari bapaknya.
Ini dari bapaknya, kamu belai kepalanya tiap pagi, cium dia. Bahkan ini titipan dari bapaknya. Kira-kira nanti, ya, dalam perkembangannya, si anak ini lebih cinta kepada ustadznya atau kepada orang tuanya? Itu artinya, kasih sayang itu nggak bisa dititip. Kita yang harus langsung turun tangan, memulai, ya, kepala anak kita mencium mereka. Ya, ada seorang datang kepada Nabi dan Nabi mencium anak-anak, ya. Lalu dia mengatakan, aku punya anak tapi aku tidak pernah menciumnya. Maka Nabi mengatakan, ya, orang yang tidak akan disayang. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Kama tadi butudan, kata orang Arab. Bagaimana kamu berbuat, begitu kamu akan diperlakukan. Seorang anak itu si objektif dia menilai. Dalam penilaian. Ada satu kisah, ya, yang disampaikan dalam beberapa buku, ya, bahwa ada orang tua yang memberikan gelas kayu kepada orang tuanya, ya, kepada orang tuanya, itu kepada kakek anak ini, ya. Nah, ketika si kakek ini meninggal, orang tuanya kejar gelas kayu itu, mana gelas kayu ini, ya, rupanya disimpan sama anaknya, ya, disimpan sama anaknya. Dengan polosnya anak itu mengatakan, Pak, ini saya simpan nanti untuk bapak kalau sudah tua, katanya. Bahkan kasih gelas kayu juga. Begitulah dia anak yang Filipina. Jadi kasih itu harus langsung kita berikan. Interaksi kepada anak itu jangan kurang. Ya, jadi anak itu jangan ditelantarkan kasih sayangnya. Wah, sudahlah, sudah aman dari pondok, nggak dijenguk. Ya. Tahun sekali dijenguk. Kejam lagi. Bagaimana dia memberikan kasih sayang kepada anaknya? Apakah cukup dititipkan kepada ustaz-ustaznya di pondok? Tolong belayar kepala anak saya. Katakan ini dari orang tuanya. Nggak ngerti dia. Nah, demikian. Jadi hendaknya kita memiliki rasa kasih sayang. Dan itu kita berikan secara langsung kepada anak kita. Nah, kemudian sifat berikutnya yang dimiliki oleh seorang pendidik adalah lunak dan fleksibel. Lunak dan fleksibel. Dasarnya adalah sabda Nabi, yasiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Di dalam metode pendidikan, kemudahan harus didahulukan daripada penyulitan. Kabar gembira harus didahulukan daripada apa? Ancaman. Targhib harus didahulukan daripada tarhib. Itu metode pendidikan Nabi. Nabi mengatakan permudah, jangan buat sulit. Berikan kabar gembira, jangan membuat orang lain lari. Wala tunasiru. Namun lunak dan fleksibel yang jadi lunak sifat lemah dan tidak tegas. Kita juga harus subur, tegas yang terukur. Ini kan pendidik. Ya, namun harus dipahami ini secara luas dan menyeluruh. Maksudnya di sini adalah mengarah kepada sifat atau sikap mempermudah urusan dan tidak mempersulitnya. Ya, mempermudah urusan dan tidak mempersulitnya. Demikian. Ya, jadi harus ada balancingnya. Sikap tengah itu disukai dan selalu baik dalam setiap urusan. Jangan berlebih-lebihan, khususnya di dalam memberi hukuman. Ya, sedikit-sedikit menghukum, akhirnya apa? Anak itu kebal hukuman. Dan jangan juga terlalu membiarkan hingga anak itu nggak tenang hukuman. Nggak ada takutnya. Jadi harus ya kita katakan pandai mengatur irama di dalam pendidikan. Kapan harus memberikan hukuman, kapan harus diberikan toleransi, ya. Nah, itu harus kita pertimbangkan masa-masa. Dalam hal ini tentunya butuh ya komunikasi yang aktif dan terus-menerus antara ayah dan ibu. Bagaimana menyiasati anak ini? Bagaimana menyiasatinya? Dan masalah pada anak itu harus dideteksi secara dini. Jangan sampai terlambat. Banyak orang tua yang mengeluh, Ustaz, anak saya nakal kali. Nakal itu kan nggak datang tiba-tiba, ada prosesnya. Maka jangan lalai kita memperhatikan perkembangannya. Apa sebabnya? Nah, begitu tahu sebabnya, hendaklah ya kita katakan harus langsung ditangani dan diselesaikan sebabnya ini. Oh, mungkin kena bergaul dengan teman-temannya. Harus disiasati, jangan dia main di luar. Kalau mau main dengan teman-temannya di dalam rumah, misalnya di rumah, ini kita tahu siapa teman-temannya, kan begitu ya? Dengan siapa dia bergaul, bagaimana karakter teman-temannya, ya kita bisa memberikan masukan kepadanya. Nah, ini jangan ya berteman dengan si fulan, ya akrab saja dengan si fulan. Nah, ini yang disiplin. Ya, karena nggak mungkin anak itu dikurung saja di dalam rumah nggak bergaul, itu juga nggak mungkin. Dia pasti berinteraksi. Ya, anak itu juga harus berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nggak mungkin kita dia penjara di dalam rumah. Bukan demikian. Dia juga akan memberontak. Dia akan cari pergaulan, dia akan cari lingkungan. Kewajiban kita sebagai orang tua adalah mengarahkan. Ya, mengarahkan.
Ya rumah harus bisa menjadi benteng bagi anak itu untuk mensterilkan racun-racun yang dia serap di luar. Ya, anak-anak itu kalau sudah keluar banyak sekali kamus yang dibawa ke rumah. Ya kan? Kata-kata kotor, sikap-sikap atau perilaku kan begitu ya. Nah, itu disterilkan racun-racun itu di rumah. Rumah harus bisa menjadi tempat untuk membersihkan kotoran-kotoran ini hingga dia semakin terasah dan semakin bersih. Dia mengerti tantangan-tantangan yang ada di luar dan bisa menghindarinya. Ya, kalau dia nggak mengerti tantangan sama sekali ini juga berbahaya. Ya, sebagian orang yang mengurung anaknya begitu keluar, wah macam apa gitu kan? Lebih liar daripada hewan liar daripada keledai liar. Kenapa? Ya, selama ini dia dikekang, dikurung, nggak dikasih keluar ataupun nggak dikasih bergaul dengan teman-temannya atau dengan lingkungannya. Nah demikian. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Baik. Ya, jadi hendaknya kita harus memiliki sifat lunak dan fleksibel. Lunak dan fleksibel. Baik. Nah berikutnya adalah tidak mudah marah. Nabi kan pernah berkata kepada seorang yang minta nasihat, ya Rasulullah ausini. Maka 3 kali Nabi mengatakan la taghdab. Jangan marah. Artinya bukan menafikan marah, akan tapi hendaklah marah itu dilakukan pada tempatnya. Marah yang tidak mengeluarkan kita kepada keadilan dan tidak menjerumuskan kita kepada kezaliman. Marah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu marah yang terpuji. Ya. Nah, di dalam mendidik janganlah kita menjadi pendidik yang emosional, temperamental. Ya, sedikit-sedikit marah hingga anak itu menjadikan marah sebagai bahan kita katakan bahan gojekannya. Ya. Dia ejek orang tuanya, udah marah-marah karena dia sudah bosan dia orang tuanya marah. Ya. Enggak takut lagi dia lihat orang tuanya marah. Ya. Kadang-kadang leceh dia, kata orang Medan, leceh dia, rumah dimarahin begitu, leceh. Kenapa? Karena hari-hari orang tuanya marah-marah di rumah itu. Jika sudah menjadi makanan rutin tiap hari, akhirnya dia kembali imun jadinya dengan marah kita itu. Beda kalau marah kita itu terukur. Kalau sekali marah takut ada itu, ngeri ada apa-apa begitu. Itu kalau marahnya terukur. Ya, nah demikian. Nah, jadi marah itu hendaknya proporsional, tidak berlebih-lebihan dan tidak juga nggak pernah marah. Ya, hingga terkesan membiarkan saja. Baik. Nah kemudian yang terakhir, ya seorang pendidik itu hendaknya menjadi seorang pendidik yang akrab, dekat dan berwibawa. Kita bercanda dengan anak-anak, tapi tetap harus menjaga wibawa. Kadang-kadang anak-anak kebablasan kan begitu ya. Bercanda dia melakukan tindakan yang tidak terpuji. Ya misalnya memanggil kita dengan nama misalnya kan begitu ya. Nah ini harus diluruskan. Wibawa tetap harus dijaga. Ya kemudian dekat, akrab. Coba lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana mendidik anak-anak sahabat akrab, bermain-main dengan mereka, ya lebih dahulu mengucapkan salam kepada mereka, ya, nah demikian. Baik, mencandai mereka. Inilah pendidik yang kita katakan yang sukses, pendidik yang baik, yaitu yang bisa dekat dan akrab kepada anak-anak didiknya. Baik. Nah demikianlah beberapa karakter pendidik Ikhwan fillah ya, yang bisa kita rangkum. Ada 10 karakter yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Nah kemudian masalah berikutnya adalah masalah pendidikan perempuan. Ini sengaja kita ya bahas di sini karena biasanya ini pendidikan anak perempuan, anak wanita itu diabaikan. Bahkan sebagian orang tua berpikiran seperti ini, gampang anak perempuan. Nanti kalau ada yang melamar nikahkan selesai katanya. Kejam kali. Kejam kali orang tua yang seperti ini. Masa hanya seperti itu, ya tujuan hidup seorang wanita. Nanti misalkan kasih makan, ya, pendidikan dan seadanya di situ kalau ada yang melamar nikahkan selesai, nggak jadi apa-apa nggak masalah. Gitu. Ini jadi pertanyaan, apakah seperti itu para salah pendidik putri-putri mereka, istri-istri dan putri-putri mereka? Apakah begitu visi dan misi pendidikan para salah terhadap putri-putri mereka? Ini yang harus jadi pertanyaan ya. Apakah dahulu wanita-wanita pada zaman Nabi dan para salafus saleh tidak berprestasi dan tidak punya andil di dalam agama ini? Kalau kita buka lembaran-lembaran ya biografi para ulama, ya para salaf kita, tercengang kita. Bahwa di sana banyak sekali ya alimah, faqihah, ya wanita-wanita yang alim, faqih, mufassirah, ahli tafsir, ahli bahasa, ahli riwayat dan banyak lagi ikhwan fillah
ya beberapa contoh-contoh yang dapat kita petik ya dari para salaf kita, bagaimana mereka memperhatikan pendidikan putri-putri mereka. Ya, sebagai contoh mungkin antum pernah dengar, dan Rasulullah SAW juga mengatakan, ya ini dasarnya, ya wajibnya kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kepada anak-anak wanita kita atau kepada putri-putri kita, ya, yaitu hadis diriwayat Asy-Syifa binti Abdullah. Dia mengatakan, "Dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana 'inda Hafsah." Aku masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu di sisi beliau ada Hafsah. Faqala li, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ala ta'allamina hadhihi ruqyah an-namla?" Kama 'allamtiha al-kitaba. Tidak kalian mempelajari ruqyah ini sebagaimana kalian mempelajari al-kitabah. Tulis baca. Ya, tulis baca. Ya. Jadi Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk mengajari putri-putri kita itu tulis baca. Ya, janganlah mereka menjadi makhluk-makhluk yang buta huruf. Kalau calon-calon ibu generasi penerus kita ini bodoh-bodoh, nggak tahu tulis baca aja nggak bisa, kan begitu ya? Apalagi menulis, nggak ngerti apa-apa. Bagaimana nanti lahir anak-anak keturunan dari itu? Jadi mereka juga harus maju pendidikannya. Ya, bukankah? Ya, pernah diriwayatkan bagaimana ya Sa'id, ya bintu Sa'id bin Musayyib, putri Sa'id bin Musayyib radhiyallahu anha, lama andaqal tabiha zawjuha, ketika suaminya masuk menemuinya, dan suaminya ini adalah salah seorang murid ayahnya. Ya, pada pagi harinya suaminya ini ingin pergi belajar kepada Sa'id bin Musayyib. Ya, sebagaimana biasa, ini muridnya Sa'id bin Musayyib menikah dengan anak gurunya, putri gurunya. Pagi-pagi dia mau berangkat pergi ke majelis Sa'id bin Musayyib. Faqalat lahu zawjatuhu, maka istrinya berkata, "Ila aina turid? Mau ke mana?" "Ila majlis Sa'id, ila majlis Sa'id. Ata'allamu al-ilma." Aku ingin pergi ke majelis Sa'id bin Musayyib, ingin belajar ilmu. Faqalat lahu, maka ya istrinya berkata kepadanya, "Ijlis wa 'allimuka ilma Sa'id." Ya, duduk sini, biar aku ajari kepadamu ilmu Sa'id. Rupanya ilmu Sa'id sudah turun kepada putrinya, ya kan. Coba lihat. Ya bagaimana para salaf perhatikan pendidikan putri-putri mereka. Wa kadzalika maruya anil Imam Malik rahimahullah. Demikian juga satu riwayat yang diriwayatkan dari Imam Malik, hina kana yaqra'u alaihi Muwatta. Ketika ia mengajarkan kitab Muwatta kepada murid-muridnya. Fa in lahana al-qari fi harfin aw zada aw naqas, tadukku ibnatuhu al-bab. Bila ada murid-muridnya yang salah baca, ditambah atau dikurangi, maka putrinya akan mengetuk pintu dari balik pintu dan berkata, "Fayaqul ayyuhal qari, fayaqul abuha lil qari." Maka Imam Malik berkata kepada si pembaca, "Irji fal waladu ma'ak." Coba ulangi bacaannya. Yang salah pasti kamu. Begitu. Ya, yang salah pasti kamu. Jadi coba lihat, ya putrinya Imam Malik mengetahui kesalahan baca yang dibaca oleh murid-muridnya Imam Malik bin Abi rahimahullah rahimahullah. Faraja al-qari, fayajidul ghalat. Nah, ketika diulangi bacaannya ternyata benar, yang salah itu adalah si qari. Ini artinya apa? Ilmu muwatta itu sudah turun kepada putrinya Imam Malik. Jadi mereka adalah, ya kita katakan, ya para alimah, ya qari'ah, faqihah. Demikian pula, ikhwan fillah azza wa iyyakum jami'an. Ya kalau kita belajar ataupun berkaca kepada salah seorang ulama yang terkenal, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini kita harus berkaca kepada keluarga Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya, kenal Ibnu Hajar al-Asqalani? Ya, tahu siapa dia? Siapa Ibnu Hajar al-Asqalani? Penulis Fathul Bari. Dia bagus. Apa itu Fathul Bari? Syarah Sahih Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, khatimatul umara'il mu'minin fil hadis. Penutup ya, imam-imam muhaddisin di dalam ilmu hadis. Satu nama yang sudah tidak asing lagi di telinga kaum muslimin. Kitabnya Fathul Bari yang merupakan panduan pegangan bagi umat Muhammad di dalam mempelajari sunnah beliau, hadis-hadis beliau. Tinggal dikatakan bahwa ya, Fathul Bari itu bukan hanya sahih Bukhari, bahkan secara kutub sittah, Sahihain dan As-Sunanul Arba'ah. Itu Fathul Bari hingga ada ungkapan apa? La hijrata ba'dal fath. Enggak perlu lagi kita
ke lain channel. Kalau sudah buka Fathul Bari, nah gitu lah Fathul Bari itu. Nggak perlu berpindah channel lagi, kita Fathul Bari aja. Apalagi sekarang udah terjemahan ya, ada 56 jilid gitu. Ada lemari Fathul Bari kan gitu. Intinya apa namanya buku Fathul Bari. Baik. Imam yang agung ini, Ibnu Fiddin rahimani wa rahimakumullah, memiliki kepedulian yang sangat besar, ya, di dalam mentarbiyah istri-istri beliau dan putri-putri beliau, mengajari mereka ilmu hadis, ya, dan hingga mereka juga orang-orang yang terkemuka, menjadi orang yang terkemuka di dalam ilmu hadis. Istri beliau, kita mulai dari saudara perempuan beliau, ya, saudara perempuan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bernama bintu Rabbi, ya, Situ Rabbi bintu Ali bin Muhammad bin Hajar Al-Asqalani, anak Korea, Katibah. Ya. Saudara perempuan Ibnu Hajar itu adalah seorang Korea, hafal Quran, kemudian Katibah, penulis. Batun Fiddaka, sangat mengagungkan kepintarannya. Atna alaiha, bahkan Ibnu Hajar memujinya. Ya, kalau ulama setelah Ibnu Hajar memujinya, ini membuktikan bahwa dia adalah bukan orang sembarangan. Dia mengatakan kanat ummi ba'da ummi. Ya, saudara perempuan itu ibarat ibu kedua. Ya, ibu setelah ibunya. Demikian. Wa dzakara syuyukhaha wa ijazataha min Makkah wa Dimask wa Ba'labah wa Misr. Kemudian Ibnu Hajar menyebutkan guru-guru adik perempuannya ini atau kakak perempuannya ini, saudara perempuannya ini. Ijazah-ijazah riwayat yang telah diperoleh Damaskus, Ba'labah, Mesir. Dia dikatakan Ibnu Hajar mengatakan ta'allamatul khat. Dia mempelajari ilmu khat wa hafizat al-katsir min al-Qur'an, dan dia menghafal mayoritas ayat-ayat Quran, ya. Wa aktsarat min mutala'atil kutub, fa ma'arat fi dzalika jiddan. Nah, kalau sudah ya Ibnu Hajar yang ngomong seperti itu, ini kita bisa mengetahui lah bagaimana kualitas dari Situ Rabbi ini. Ya, saudara perempuannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan ia banyak menelaah kitab dan dia mahir di dalam hal itu. Mahir sekali di dalam hal itu, dalam mutalaah. Nah, ini perempuan yang paling gede. Ya, kalau perempuan ya, kita tidak diberikan pendidikan yang cukup, tidak akan dapat seperti ini. Mereka akan terus terbelakang hingga tugasnya tidak lebih dari sumur, dapur, kasur. Kan kasihan itu perempuan. Coba lihat bagaimana salaf kita itu memuliakan perempuan, memberikan kesempatan jalan bagi mereka untuk sukses juga, untuk menjadi yang terdepan di dalam ilmu. Ya bukan ditinggalkan di belakang, ada tahu apa nanti kalau ada yang lama nih nikah saja udah, begitu. Kasihan perempuan yang di jenazah yang Allah jami'an. Nah itu saudara perempuannya. Istri beliau yang bernama Ibnatul Qadi, Karimuddin bin Abdul Karim bin Abdul Aziz. Istrinya. Karena Al-Hafiz Ibnu Hajar harisan asyadd al-hirs ala nashr al-ilmi baina ahli baitihi wa aqaribihi kahirsi. Ini ala nashr al-ilmi baina an-nas. Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah seorang yang sangat sungguh-sungguh di dalam menyebarkan ilmu di tengah-tengah keluarganya, ya, kepada karib kerabatnya, sebagaimana kesungguhan beliau menyebarkan ilmu di tengah-tengah manusia. Wa min bainil ladzi harasa alaihim zawjatuhu, dan di antara ya, orang yang sangat beliau perhatikan pendidikannya adalah istri beliau. Uns namanya. Ya, Fatat Asma min Sayyidi Hafiz al-Asr Abdul Rahim Al-Iraqi. Ia telah menyuruh istrinya, untuk mendengarkan riwayat-riwayat ya Hafizul Asr Abdul Rahim Al-Iraqi. Ya, demikian pula ia memperdengarkan riwayat-riwayat ya dari Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim, ya, dan memberikan ijazah-ijazah riwayat kepadanya. Ya. Bahkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, waqad lama anajmu fi hadhihi riwayat fi hayati zawjiha. Ya, bahwa istrinya ini telah mendapatkan posisi yang cemerlang ya pada saat Ibnu Hajar masih hidup. Ya, di dalam ilmu riwayat. Di dalam ilmu riwayat, itu ilmu hadis. Wa kana fi ba'dil ahyin yudaibu sahabi qawli, dan kadang-kadang Ibnu Hajar Al-Asqalani mencandainya. Bercanda kepada istrinya dengan mengatakan laqad sirti sayyidah. Ya, kamu ini sudah jadi syekh, ya, gitu. Ya, Masya Allah, ini sudah jadi syekh, ini sudah jadi syekh. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa kana zawjuha ya yakunna lahu al-ihtiram al-kabir kama kana dia azimatul ayah lahu. Ya, istri suaminya yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani sangat memberikan penghormatan kepada istrinya ini, sebagaimana istrinya juga menghormati suaminya. Sama-sama memiliki ilmu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ya, istrinya ini banyak membantu Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam melahirkan karya-karyanya.
istri Ibnu Hajar Al-Asqalani. Banyak membantu Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam menelurkan karyanya termasuk Fathul Bari. Ada saham perempuan di situ. Luar biasa kan? Di balik layar memang antum nggak tahu, kita nggak tahu. Tapi begitu besar ya konfidin, ya saham yang diberikan oleh istrinya di dalam menelurkan karya-karya ilmiah Ibnu Hajar yang jumlahnya ratusan, banyak sekali. Demikian konfidin. Jadi kalau seorang suami itu prosesornya sudah dual core istilahnya, kan lancar itu, kencang apa namanya prosesnya kan begitu ya, program itu lancar saja. Tapi kalau masih kencang satu, itu tuh kadang error, mau maju, nggak bisa. Baru pencet kira ada error dia. Terjadi pakai satu prosesor. Nah kalau sudah dual core kan cepat ya, lebih cepat, lebih kencang dia begitu. Dibikin ini konfidin, rahimahnya. Apalagi sudah apa namanya quad core kan gitu ya, mau itu lebih kencang lagi. Quad core ya, 4 ya, itu sama-sama kualitasnya, wah itu luar biasa itu. Nah itulah dia siapa? Istri Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah kemudian anak beliau, putri beliau yang bernama Khatun. Ya, Khatun. Ya, ini juga seorang alimah. Ya, seorang ahli riwayat juga. Ya, bahkan sempat mengajar. Ya, dan menjadi rujukan di dalam ilmu qiraah dan kitabah. Ya, ilmu qiraah dan kitabah. Demikian juga anak beliau yang bernama Farha. Ya, memperoleh ijazah riwayat dari banyak masyayikh. Ya, demikian pula kedua putri beliau yang lainnya itu Fatimah dan Aliyah. Ya, juga memiliki ijazah dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ijazah riwayat. Nah, pengertian ijazah riwayat ini adalah orang yang punya ijazah riwayat itu artinya dia sudah membaca buku, misalnya ijazah Fathul Bari atau Sahih Bukhari. Artinya Sahih Bukhari sudah tamat dibacakan kepadanya, baru dapat ijazah. Itu namanya ijazah riwayat. Nah, rata-rata putri-putri Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah dapat ijazah riwayat. Dan bukan dari satu dua syekh, tapi dari banyak syekh. Artinya sudah banyak buku-buku yang mereka tamatkan. Ini menunjukkan bahwa mereka punya ketahanan di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Nah itu kalau tidak dirancang, itu kalau tidak dipersiapkan, nggak jadi konfidin. Kalau kita terlantarkan pendidikannya, maka nggak akan bisa, nggak bisa kokoh dan kuat seperti ini konfidin. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Ada satu, ya mungkin sudah ada satu. Ada kisah yang menarik di sini. Bagaimana kita katakan pemahaman yang luar biasa dari para wanita. Ya, pada zaman salaf dahulu itu. Nah, ini kita ambil dari kisah ya, ibundanya Al-Imam Syafi'i. Kita tahu bahwasanya dalam biografi Al-Imam Syafi'i bagaimana pengaruh besar, ya peran yang besar dari ibunya ini dalam perkembangan keilmuan Al-Imam Syafi'i hingga menjadi seorang imam yang besar. Ya, bahwa yang merancang ini semua adalah ibunya. Ya, memindahkannya dari Asqalan kemudian ke Mekah, ke waktu itu ke Mina, ya. Membawanya ke para masyayikh, itu ibunya. Ibu Al-Imam Syafi'i. Dan ibunya Al-Imam Syafi'i bukan orang sembarangan, ya, Al-Imam Subuki menyebutkan satu kisah yang menarik dari ibunda Al-Imam Syafi'i. Ini menunjukkan tumbihu an fahmin tarkib wa aqlin rasikh, menunjukkan kedalaman pemahaman dari ibunya ini. Ya, bahwa benarlah kata pepatah, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ya. Diceritakan karena ummuhu rahimahullah, ibu Al-Imam Syafi'i ini pernah dihadapkan menjadi saksi bersama Ummu Bishr Al-Marisi di Mekah. Di hadapan qadi Mekah. Jadi saksi. Nah, ketika akan bersaksi, fa'arad al-qadi an yufarriq bainahuma, liyas'alahuma munfaridataini. Ketika keduanya datang jadi saksi, qadi ingin memisahnya, ingin mengambil kesaksian dari ini secara terpisah. Ya, dari kedua wanita ini secara terpisah. Mungkin dalam bebenah si qadi ini supaya enggak sepakat mereka ini dipisah. Ya, secara terpisah, mengambil kesaksian dari mereka berdua secara terpisah. Maka apa kata ibunda Imam Syafi'i? Faqalat lahu Ummu Syafi'i, maka ibunda Imam Syafi'i mengatakan, "Ayyuhal qadi, laisa laka zalika." Engkau tidak boleh melakukan itu. Tidak boleh engkau menisahkan kami di dalam menerima persaksian. Ya, mengambil persaksian dari ini secara terpisah, mengambil persaksian dari keduanya secara terpisah. Tidak boleh kamu lakukan itu. Mengapa? Kata qadi. Apa alasannya? Tidak boleh mengambil persaksian dari dua wanita ini secara terpisah. Maka ibunda Imam Syafi'i mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Lianna Allah Subhanahu wa taala yaqulu fi kitabih, an tadilla ihdahuma fatudzakkir ihdahuma al-ukhra." Apabila salah satu dari keduanya lupa, maka diingatkan oleh yang satunya lagi.
Ayat ini menunjukkan yufarriq bainahuma. Allah Subhanahu wa taala tidak misahkan antara keduanya. Oh iya betul juga. Akhirnya diambil proses secara bersamaan. Coba lihat dari sini. Kalau lah ibunda Imam Syafi'i ini bukanlah seorang yang alimah, yang memiliki paham yang dalam, yang jauh, yang punya penelaan terhadap kitab Allah, dia nggak akan bisa beristinbat seperti ini. Yang mana Qadi saja hampir terluput masalah itu. Hampir terluput masalah itu, melanggar firman Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika ini mengambil perhatian dari dua wanita ini secara terpisah. Nah, ini menunjukkan kualitas yang mereka miliki. Jadi hendaknya kita bisa memberikan perhatian yang besar juga kepada ya putri-putri kita, kepada wanita-wanita kita, istri-istri kita, ya kaum mukminah ini, ya muslimat ini, ya, bahwa mereka juga aset dan mereka akan andil yang sangat besar di dalam perkembangan agama kita, di dalam ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan demikianlah ikhwan fillah azanillahu jami'an. Ya mudah-mudahan ini menjadi satu pencerahan bagi kita semua dan memotivasi kita untuk lebih serius ya di dalam memperhatikan masalah pendidikan anak ini. Nah untuk ya salah satu saham kami untuk masalah ini, kami sebenarnya sudah menulis ya buku yang berjudul Mencetak Generasi Robbani. Apakah sudah beredar di sini? Panduan pendidikan anak muslim dari A sampai Z, mencetak generasi robbani ini, mendidik buah hati menggapai ridha ilahi, yang saya tulis sendiri bersama istri. Nah demikian. Ya mudah-mudahan dari buku itu Anda bisa membacanya lebih luas lagi, hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak. Karena nggak mungkin saya jelaskan semuanya ya dalam kesempatan yang singkat ini. Nah demikian saja, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, aku lakukan hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallim muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Ya berikutnya sebenarnya ini ya, kita lanjutkan dengan sesi lanjut. Ini ada beberapa pertanyaan dari para ikhwah. Ya, yang bisa kita jawab, yang tidak bisa maka tanyakanlah kepada ustaz-ustaz yang lainnya atau kepada yang mengetahuinya. Ilmu agama apakah yang wajib diajarkan kepada anak usia SD? Yang pertama tentu rukun-rukun iman. Pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Tauhid yang 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Dengan metode yang mudah mereka cerna dan mereka pahami, sesuai dengan perkembangan ilmu mereka, akal mereka. Jangan masalah-masalah yang pelik, yang gampang dan mudah. Kemudian ya rukun-rukun Islam. Ya. Kenapa di dalam rukun iman daripada rukun Islam? Karena rukun Islam ini berkaitan dengan apa? Dengan amal badaniyah, sholat, puasa, zakat itu pada usia-usia tertentu. Yaitu usia berapa? Sholat usia 7 tahun. Nah, puasa ketika dia sudah mumayyiz, sudah mengerti, sudah bisa diajak untuk berpuasa. Adapun dasar-dasar keimanan itu harus semenjak dini ditanamkan kepada anak. Mengerti dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang disembahnya adalah Rabb yang maha tinggi, yang berada di atas langit. Ini adalah satu dari katakan dasar-dasar keimanan yang harus ditanamkan kepadanya. Ya, demikian juga iman kepada takdir ini juga perlu untuk ditanamkan. Ya, di samping itu akan menumbuhkan kesabaran dan kepasrahannya, qanaahnya di dalam menerima apa yang tidak diinginkannya. Kadang-kadang anak-anak itu demikian, dia suka berkeluh kesah, muncul sifat dasar manusianya. Innal insana khuliqa halu'a. Anak-anak kalau nggak dapat keinginannya kadang-kadang ya marah-marah dia kan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu hikmah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika itu Ibnu Abbas masih bocah, apa yang diajarkan oleh Nabi? Salah satunya adalah masalah takdir. Ketahuilah seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberi manfaat padamu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat kecuali apa yang telah Allah tetapkan takdirkan bagimu. Jadi iman kepada takdir ditanamkan kepada anak sesuai dengan perkembangan usia dan akalnya. Jadi itu akan muncul kepasrahannya, ya. Kemudian apa namanya kita katakan ketundukannya, ya, di dalam menerima apa yang tidak diingininya, tidak sesuai dengan keinginannya. Ya kadang-kadang anak-anak itu seperti marah-marah dia, marah sama orang tuanya kan, ya, marah kepada ayah ibunya jika kemauannya tidak terpenuhi, bukan demikian. Nah ditanamkan ini iman kepada takdir ini supaya dia bisa pasrah menerima apa yang tidak sesuai dengan keinginannya. Terlatihlah masalah kesabarannya, ya. Kemudian apa? Ketundukannya di dalam menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas dirinya. Jadi itu diajarkan kepada anak sejak dini. Nah, demikian ya Ibnu rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana teknik metode yang baik untuk mengajari anak hafal Quran? Nah, di sana ada beberapa buku yang ditulis oleh para ulama tentang kaifa tahfadzul Quran. Ya, ada beberapa buku. Metode yang bisa digunakan. Metode yang paling bermanfaat adalah metode sama'i, memperdengarkan Quran. Memperdengarkan Quran. Ya, banyak beberapa kita katakan pengalaman-pengalaman yang sudah ada. Ya, ada seorang orang tua yang punya anak, ya luar biasa hafalannya.
Ya. Bukan hanya hafal Quran. Nomor ayat, nama surat, sampai halaman. Di halaman berapa ayat itu berada tahu dia, hafal ya. Kakak adik lagi, pernah lihat itu? Siapa pernah lihat apa itu? Video itu. Nah, diwawancari orang tuanya. Ternyata orang tuanya bukan hafiz. Enggak, bukan juga orang tuanya. Tapi tanya, bagaimana nih anak ini bisa kayak gini? Maka orang tuanya salah satunya adalah saya membiasakan mendengarkan Quran. Ya, menyetelkan apa? Al-Quran. Metode samai itu adalah metode yang paling bermanfaat di dalam menghafal. Maka dari itu ada namanya talqin. Ya, guru membaca, murid mendengar. Itulah metode yang dipakai di di negara-negara lain seperti Pakistan. Ya, mereka punya metode hifdzul Quran. Namanya Nawawi. Sudah berhasil, sudah banyak hufaz dari sana. Ya, hufaz. Ya, kecil-kecil sudah hafal Quran. Ya, begitu masuk jenjang SMP atau SMA itu sudah hafal Quran rata-rata. Ya, metodenya hanya membacakan, guru membacakan, murid menyimak. Karena kalau metode yang dipakai oleh anak-anak kita, itu rata-rata dengan melihat, merekam apa yang dilihat, bukan menghafal apa yang didengar, itu beda. Hingga hafalan yang metode dengan melihat, ya merekam apa yang dilihat, itu nggak bertahan lama hafalannya. Ya, kita kan menghafal gini, jadi ini baca ini ya, kan? Ini namanya metode merekam gambar ya namanya. Itu metode yang kurang tepat sebenarnya. Nggak bertahan lama hafalan seperti ini. Hendaknya dengan metode sama ini. Baca dibacakan, ya dibaca, dan kemudian diulang. Bukankah? Ya, Nabi diajari ya Al-Quran oleh Jibril. Ditalkinkan Al-Quran oleh Jibril dengan cara seperti ini. Jibril datang membacakan kepada Nabi dan Nabi menyimak dan mengulangi bacaan. Itulah metode yang paling bermanfaat, yang paling paling berhasil di dalam menghafal. Menghafal apa saja? Yaitu apa? Metode semak. Dan juga satu hal yang jangan diabaikan juga, yang namanya anak-anak itu harus diperhatikan juga nutrisinya, gizinya, makanannya. Kasihlah makanan yang bergizi, ya, makanan yang bergizi. Karena yang namanya anak itu pada usia pertumbuhan itu sangat bergantung dengan nutrisi gizi yang diberikan kepadanya. Kalau sudah besar, ada lagi perkembangan akal otaknya. Ya, sementara otak itu punya jutaan sel. Sel ini tidak semuanya aktif. Ya, kecil itu aktif sebagian. Maka perlu diasah dia hingga hidup sel-sel otaknya. Maka kadang-kadang anak itu perlu diberikan latihan. Ya, masalah ya rumit-rumit untuk dipecahkannya, untuk melatihnya. Kadang-kadang ada yang mengatakan, untuk apa anak itu belajar yang berat-berat? Ya, kalau kita lihat para salaf dulu, anak-anak itu sudah diberi hal-hal yang rumit-rumit untuk dipecahkan. Dalam rangka untuk mengajarinya, membiasakannya untuk meneliti dan menganalisa, supaya hidup sel-sel otaknya. Ya, untuk apa dia belajar susah-susah seperti itu? Diberi masalah-masalah yang pelik dan rumit. Nanti kan udah besar nggak guna juga, gitu. Ya macam ya orang yang naik mobil siang hari, wah ini lampu berat-berat aja ini, copotilah. Begitu malam tiba bingung dia nggak lampu kan begitu. Jadi beberapa pelajaran-pelajaran itu gunanya adalah untuk melatih anak, ya, merangsang agar sel-sel otaknya itu hidup, terbiasa dia menghadapi hal-hal yang berat. Ya, mari bikin Allah. Jadi hal gizi, nutrisi, makanan itu janganlah kita abaikan. Kalau kita punya rezeki, jangan pelit amat. Ya. Belanjakanlah untuk gizi dan kebutuhan anak-anak kita. Ya, susunya kan begitu ya, makanannya yang bergizi lah. Tidak perlu mahal, tapi bergizi, misalnya susu. Ya. Kadang-kadang kasih daging kan begitu. Kalau tiap hari makan singkong terus ya bagaimana? Yang kurang sopan kepada gurunya, baik perkataannya ataupun tingkah lakunya. Intinya ini anak bandel, kan begitu ya. Tadi sudah kita katakan, kebandelan anak itu tidak muncul tiba-tiba, ada sebab-sebabnya. Maka dari itu janganlah kita mengabaikan, melalaikan perkembangan pendidikannya, pertumbuhan dan perkembangannya. Itu harus kita awasi. Kenapa dia bisa begini? Ya, apa sebabnya? Ya, kalau tidak terlambat, maka akan mudah untuk mengatasinya. Tapi kalau sudah terlambat, sudah menjadi kebiasaannya, sudah melekat pada dirinya, dan anak itu sangat cepat rekamannya, maka ini akan susah untuk mengatasinya. Ya mungkin karena pengaruh faktor teman-temannya. Nah, ini mungkin harus diatasi dengan segera, jangan ditunda-tunda. Jangan kalau sudah menjadi watak dan karakternya, maka ini akan susah untuk mengatasinya. Baik. Jadi ya, jawaban kita adalah hendaknya kita memperhatikan perkembangan anak tersebut, ya, dan melihat sebab-sebabnya.
Ya, kadang-kadang anak itu diberitahu, ya, nggak ngerti dia. Nah, jangan bandel, besok bandel lagi dia. Karena sebabnya tidak kita selesaikan dari akarnya. Apa sebabnya? Ada sebabnya itu. Dia nggak mungkin tiba-tiba bandel. Anak itu nggak mungkin tiba-tiba jadi bandel berikat itu dalam. Ada sebabnya itu. Baik. Adakah ulama yang lahir dari keluarga yang dari lingkungan yang kurang mendukung? Ya, Allah alam keberadaannya, gitu ya. Kalau tadi mayoritas kita baca dari biografi para salaf ulama salaf kita, mereka itu terlahir dari keluarga yang memang sudah mendukung suasana ilmiah. Ya, ada arah ke situ, demikian. Mungkin selebihnya faktor keberuntungan saja kan begitu ya. Kalau misalnya ya ternyata ada ya anak yang lahir dari lingkungan yang tidak mendukung, ya mungkin faktor keberuntungan saja. Beruntung dia dapat hidayah, kan itu beruntung dia dapat ya ilmu dan seterusnya. Apakah kerusakan kenakalan anak diakibatkan masa lalu kedua orang tuanya? Mungkin. Ya, ada faktor genetika. Mungkin orang tuanya bandel, ayahnya bandel dulu gitu ya. Atau mungkin itu memang karakter orang tuanya, ayahnya. Ya, ada faktor genetika yang mempengaruhi di sini. Ya, nah ini. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, apa dalilnya bahwasanya faktor genetika itu juga menentukan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW. Ya tazawwaju al-wadud al-wadud. Apa ini? Nikahilah wanita yang subur lagi penyayang. Kalau gennya memang nggak subur, ya bisa hampir dipastikan, ya wanita ini juga nggak subur. Maka periksa dia, apakah ada keluarganya yang mandul misalnya, apakah ada keluarganya yang gila misalnya. Haruskah seorang pria ikhwan menyelidikinya sampai hal-hal yang sedetail itu? Perlu. Nikahilah wanita yang penyayang, yang punya karakter dan gen itu dia memang lembut dia. Sebaik-baik wanita yang menunggang kita adalah wanita Quraisy, karena mereka apa? Sayang kepada anaknya dan amanah menjaga suaminya. Kata Nabi SAW. Faktor genetika juga menentukan. Maka ketika memilih istri, selidiki sampai ke akar-akarnya kan begitu ya. Ini penyayang atau tidak, subur atau tidak kan begitu ya. Ya. Kalau ilmu ada ini, nanyakan pintar atau tidak ya. Dan jangan idiot pula, cantik tapi idiot. Cantik tapi idiot, mau tuh. Kalau mau ambillah. Bagaimana menyikapi anak yang tertarik dengan acara TV? Ya jangan kasih TV lah. Mungkin perlu dialihkan kepada hal-hal lain. Ya, perlu pengalihan di sini. Kadang-kadang zaman sekarang ini kita bicara realitas sekarang. Ditahan-tahan dia cari ke tempat tetangga. Gak dapat tempat tetangga, ada momen-momen, ada kesempatan dia curi-curi, dia ambil kesempatan itu. Nah, disinilah orang tua harus pandai-pandai mencari pengalihan atau memberikan pengalihan bagi anak ini, hingga dia punya ketertarikan kepada hal yang lain. Tidak terus melototi TV itu, kan begitu. Nah, sekarang ini kan zaman di mana tontonan itu sekarang jadi tuntunan jadi tontonan. Ya seperti itu lagi sekarang. Nah, kalau bisa, ya ini juga ada tulis. Kalau bisa ya tidak ada TV kan begitu ya. Ada demikian. Nah, karena di sini dia mengatakan kami tinggal di lingkungan masyarakat umum. Nah, di rumah tak ada TV, ya, tapi dia TV saat main ke tetangga. Ya, ini seperti realitanya seperti itu kan gitu. Jadi makanya kita katakan, ya seorang pendidik itu janganlah dia melepaskan perhatiannya kepada anak-anaknya. Ayah itu janganlah dia melepaskan perhatian kepada anak-anaknya, perkembangan anak-anaknya itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau kita berteori jangan larang dia. Itu betul-betul kita larang, cuma sih cari lain gitu. Baru bingung orang tuanya gitu ya. Jangan main ke tetangga, ini dalam rumah aja dia. Demikian. Nah, perlu apa? Dialihkan ya ketertarikan itu kepada hal-hal yang bermanfaat. Allah nasihat atau sini murotal agar didengarkan anak-anak kita, sedangkan mereka asik bermain dan kita pun sambil bekerja. Ya boleh, bukan kita untuk anak-anak. Kita putar kerja untuk anak-anak agar mereka mendengarnya. Walaupun mereka sedang bermain, mereka merekamnya itu. Ya. Jadi memang kita putar itu dengan niat untuk supaya didengar. Dalam bersama. Baik. Nah, itulah ya pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, berbuah menjadi amal di dalam kehidupan kita dan berguna bagi saya terutama dan bagi para ikhwah sekalian.
Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita orang tua yang kuat menjalankan amanah yang besar ini, ya, yaitu mendidik anak-anak kita dan menjadikan anak-anak kita itu anak-anak yang soleh dan solehah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin.